Jelas suaranya. Jelas? Cukup Baik. jelas. Sangat jelas, Pak. Oke. Firman Tuhan sore hari ini kami ambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 saja. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian Bapak sekalian firman Tuhan sore hari ini yang menjadi santapan rohani kita di dalam ibadah kita pada sore hari ini, yang menjadi topik kita sebagaimana yang kami sudah lakukan perbuat kemarin, menjadi saksi Kristus. Bapak-bapak sekalian, sebetulnya menjadi saksi Kristus itu kalau dikatakan mudah akan mudah, tetapi kalau dikatakan sulit akan terlalu sulit. Oleh karena Bapak-bapak sekalian adalah bersaksi itu adalah menyangkut seluruh topik daripada kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak-bapak sekalian, pada umumnya bersaksi itu adalah bahagian dari kehidupan banyak orang. Bisa buatkan dulu apanya itu, baru nanti dilakukan. Mungkin Bapak-bapak sekalian ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya setiap waktu menjadi saksi di dalam kehidupannya, di dalam dunianya setiap hari. Contohnya Bapak-bapak sekalian, di semua lembaga ada bahagian humasnya. Di semua perusahaan ada bahagian humasnya. Nah, pekerjaan humas ini Bapak-bapak sekalian adalah bersaksi dan mempersaksikan semua kebaikan, semua kualitas, semua keindahan yang ada di lembaga dia bekerja atau yang ada di perusahaan dia bekerja, sehingga publik akan dapat mengetahui lembaga itu berkualitas, perusahaan itu berkualitas, produknya berkualitas adalah dari saksi-saksi yang diperbuat, yang dilakukan oleh orang-orang stafnya yang ada di dalam melalui periklanan, melalui promosi dan lain sebagainya. Itu adalah kesaksian Bapak-bapak sekalian. Pak Marli kemarin masih saya lihat beberapa tahun ini bersaksi tentang guru melalui buku Guru di Atas Garis. Itu satu kesaksian Bapak-bapak sekalian dalam kehidupan kita ini. Ada lagi kita ini kadang-kadang bersaksi tentang diri kita semua. Contohnya Bapak-bapak sekalian, waktu kita misalnya mau maju untuk masuk anggota dewan, segala spanduk, segala baliho kita persaksikan diri kita itu bahwa kita mampu untuk duduk di situ. Itu semua Bapak-bapak sekalian adalah kesaksian yang berdampak di dalam kehidupan duniawi kita ini. Nah, konon lagi Bapak-bapak sekalian, yang menjadi kita ini orang percaya, Yesus menyatakan barang siapa percaya kepadaku, dia adalah menjadi saksiku. Bapak-bapak yang kekasih, ini tidak dapat dipungkiri. Apabila kita menyatakan diri sebagai murid Yesus, menyatakan diri sebagai orang percaya kepada Yesus, tugas kita yang terutama Bapak sekalian, tugas prioritas kita adalah bersaksi tentang Yesus. Dan kita bersaksi Bapak dan Bapak yang kekasih bukan dengan paksaan, bukan karena dibayar, bukan karena diperintah, tetapi kesaksian tugas kita terhadap Yesus,
kita lakukan adalah oleh karena panggilan terhadap diri kita. Amin, Bapak-Bapak sekalian. Karena panggilan, Bapak sekalian. Bukan karena kita terpaksa. Bukan karena kita dibayar untuk itu. Tetapi bersaksi terhadap Yesus, Bapak sekalian. Oleh karena kita telah menikmati pengorbanan Yesus itu. Oleh karena kita sudah merasakan bagaimana bahagianya. Bagaimana nikmatnya, Bapak-Bapak sekalian. Melalui pengorbanan Yesus kita terselamatkan dan hidup sampai saat ini, menikmati hidup ini, Bapak sekalian. Oleh karena hanya karena pengasihan daripada Kristus. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kesaksian tentang Kristus itu harus dinyatakan melalui kehidupan kita pribadi. Kesaksian kita terhadap Kristus, Bapak sekalian, adalah kita bersaksi oleh karena kita merasakan, kita menikmati kehidupan secara pribadi, secara keluarga, bagaimana bahagianya kita bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak sekalian, jangan bersaksi tentang Yesus melalui kehidupan orang lain, jangan. Jangan bersaksi, Bapak-bapak sekalian, untuk Yesus melalui kekayaan orang lain. Jangan. Tetapi bersaksilah, Bapak-bapak sekalian, melalui kehidupan kita pribadi, bagaimana nikmatnya kita bersama Yesus itu di tengah-tengah kehidupan kita sampai sekarang ini. Dan kesaksian saya, Bapak-bapak sekalian, sampai sekarang umur 59 tahun, begitu nikmatnya kurasa hidup bersama Kristus itu. Nah, saya mau mengajak Bapak-bapak seperti yang kualami itu kepada kita semua. Memang banyak orang berkata-kata, Bapak-bapak sekalian, bagaimana saya mau bisa bersaksi karena mobil saya pun tidak ada. Ada banyak orang menyatakan begitu, Bapak sekalian. Bagaimana saya bersaksi tentang Kristus sementara saya pun ngos-ngosan. Bagaimana saya bersaksi untuk Kristus sementara hidupku pun kembang kempis. Banyak orang berkata seperti itu, Bapak-bapak sekalian. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa Allah itu tidak pernah menjanjikan kepada kita pengikutnya, Bapak-bapak sekalian, supaya kita menjadi kaya semua, tidak pernah itu. Supaya kita menjadi konglomerat, tidak pernah itu. Tetapi yang diberikan kepada kita, Bapak-bapak sekalian, adalah menjadi penolong kita waktu kesesakan, menjadi penguatan kita waktu lemah. Itu yang dikatakan kepada kita, Bapak sekalian. Apalagi kita ini sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, Bapak sekalian, harus tetap bersaksi melalui Kristus, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah komunitas kita semuanya. Nah, Bapak sekalian, dari mana dan bagaimana kita akan dapat bertahan di dalam hal itu, walaupun kehidupan kita ini, Bapak-bapak, penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan dan cobaan. Dikatakan tadi, Bapak-bapak sekalian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus, Bapak-bapak sekalian, hanya menjanjikan bahwa para murid akan diberi kuasa oleh Roh Kudus, sehingga para murid itu berani, sehingga para murid itu kuat, sehingga para murid percaya diri untuk bersaksi tentang seluruh rangkaian kehidupan daripada Yesus Kristus. Dan kuasa bersaksi itu pula, Bapak-bapak sekalian, yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid itu untuk berfungsi sebagai penolong, berfungsi sebagai penguatan, berfungsi sebagai kekuatan untuk seluruh pekerjaan-pekerjaan para murid, sehingga mereka dikuatkan, sehingga mereka diberi pengetahuan, sehingga mereka diberi pengertian, pemahaman tentang rahasia-rahasia paling dalam, Bapak-bapak sekalian, untuk bersaksi sepanjang hidupnya tentang kehidupan Yesus, kematiannya, dan kebangkitannya. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian,
Maka kami katakan tadi, menjadi saksi itu tidak mudah sebenarnya. Tetapi bisa dimudahkan apabila kita Bapak-Bapak sekalian dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Roh Kudus itu ada di mana Bapak sekalian? Apakah ada di bahu kita? Apakah ada di kepala kita ini? No. Tapi Roh Kudus itu Bapak-Bapak sekalian adalah berada di dalam hati kita yang paling dalam. Roh Kudus itu akan ada di dalam jiwa kita Bapak-Bapak sekalian. Sehingga Roh Kudus itulah yang memonitor kita. Makanya Roh Kudus itu yang memobilisasi kita untuk berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam menghormati Allah Tuhan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, pengurus P2MI Distrik 2 ini, kuasa itu juga lah pada saat ini yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua, Bapak-Bapak sekalian. Kuasa itu juga lah sekarang yang diberikan kepada kita, Bapak sekalian, sebagai orang percaya. Sehingga kita sekarang ini akan berani Bapak sekalian, walaupun sulit, tetapi akan kita usahakan. Oleh karena kuasa Kristus yang menguatkan kita, kuasa Kristus yang menolong kita, sehingga di tubuh P2MI distrik ini, bahkan di lokal, bahkan di wilayah, bahkan di nasional, akan dapat berbuat sebaik mungkin. Akan dapat berbuah untuk berbuah lebat Bapak-Bapak sekalian, untuk berbuah menjadi luar biasa. Sehingga Bapak sekalian, ketika P2MI distrik ini dapat melakukan hal-hal yang di luar daripada kekuatannya, sebuah orang akan tampil untuk memuliakan, menghormati, bahkan mengenal Kristus melalui Tuhan kita Yesus. Dan itu yang paling penting Bapak sekalian. Ketika orang lain itu tidak tertarik melihat pekerjaan kita, tertarik melihat lakon kita, tertarik melihat kerja kita setiap waktu, baik itu di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan kita, lingkungan bekerja, lingkungan komunitas kita, ketika kita berlaku Bapak sekalian, bersaksi melalui teladan Yesus Kristus itu, maka Yesus itu akan terbesarkan dan dimuliakan oleh semua orang. Dan itulah sebenarnya yang dipinta kepada kita semua, untuk memproklamirkan bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan yang perkasa dan juru selamat manusia. Kiranya Bapak-Bapak P2MI distrik dimanapun berada, biarlah Roh Kudus menguatkan kita, dan biarkanlah Roh Kudus itu memasuki jiwa raga kita, sehingga menjadi saksi-saksi untuk menyaksikan kebahagiaan, menyaksikan daripada Kristus itu dapat menjadi milik kita dan dapat kita lakukan untuk hari-hari selanjutnya. Sehingga Bapak-Bapak yang terkasih, terpujilah nama Allah kita melalui Yesus Kristus, dan damai sejahtera yang tinggal pada kita, khususnya di seksi P2MI distrik wilayah 1 ini. Amin. Biarlah Tuhan menyertai kita semuanya. Kita berdoa. Engkau telah menyatakan kebenaran Tuhan terhadap kami pada sore hari ini, Tuhan. Walaupun itu bahagian daripada firman-Mu, tetapi kami percaya dari sudut ke sudut firman-Mu itu akan menjadi kebahagiaan kami, akan menjadi kehidupan kami, Tuhan, ketika kami dapat menerjemahkan itu, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu, P2MI distrik ini berkatilah Tuhan, mulai dari ketua, bahkan BPH semua, bahkan seluruh seksi-seksi. Biarlah kami Tuhan hanya selalu menggantungkan diri kepadamu melalui firman-Mu. Biarlah kami dibesarkan oleh kuasa kasih firman-Mu itu Tuhan, sehingga wadah ini, seksi ini menjadi satu pilar yang besar, yang menjadi titik terang membawa setiap orang untuk menyembah Tuhan melalui Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Bapa di surga, hamba-Mu telah siap berkata-kata tentang firman-Mu itu. Tetapi kasih Tuhan akan tetap
sama dengan kami, untuk mengarungi kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu itu Tuhan yang menyelimuti kehidupan kami, baik pribadi per pribadi maupun keluarga per keluarga. Inilah dua permohonan kami Tuhan, apabila ada yang sakit di tengah-tengah P2B distrik ini, kiranya Tuhan melawatnya dan menjamah tubuhnya, memberkati setiap ubat yang dimakannya, sehingga dia ketika dia sakit tubuh, melalui doanya dia akan sembuh kembali sebagaimana biasa. Terpuji nama Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami sudah bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta, Koordinator Kerohanian. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Roh Kudus mulakan berkuasa dan berkasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di sorga, serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, memelihara kita sekalian hari ini bahkan sampai selamanya. Amin. Kami serahkan kembali kepada Pak Ketua kita. Ya, baik. Selamat sore Bapak semuanya. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang boleh kita langsungkan pada sore hari ini. Itu karena anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada Bapak Pimpinan Distrik 2, Pimpinan 1, Bapak DS, Pendeta Rumah Horbo yang memberi fasilitas untuk kita lewat Zoom yang sudah dipersiapkan boleh kita pakai pada sore hari ini. Juga tempat ini kami beberapa orang pengurus bisa hadir bersama-sama. Terima kasih juga kepada Bapak Les Speaker Kota Perpahan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kita sore hari ini. Biarlah kita menjadi saksi-saksi Kristus karena kita menikmati, kita merasakan kasih Tuhan yang sudah kita lewati berhari-hari yang lalu. Nah, tentunya kesaksian ini akan kita bawa dimanapun kita berada, terutama di tengah-tengah keluarga kita. Bahwa Tuhanlah yang melindungi dan menjaga kita, terutama di tengah-tengah COVID-19 ini, kita bisa melakukan ini karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih juga Pak Les Speaker Mardi Panjaitan MSI yang sudah menuntun kita di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Panjaitan, sudah kita boleh menikmatinya. Demikian juga Bapak Pendeta JB Situmorang yang sebagai koordinator yang sudah merancang ibadah kita ini sedemikian rupa, singkat, padat, dan sangat bermakna. Saya pikir sore hari ini boleh kita nikmati bersama. Terima kasih untuk Pak Pendeta.
Makasih juga Pak Guru, Guru Syarat Century yang sangat berperan sekali di sini, baik itu admin, mempersiapkan perangkat-perangkat ini, musik yang kita bisa nikmati bersama, itu adalah Pak Guru yang sudah berjerih lelah dan menyediakan waktu untuk kita P2MI. Mari kita syukuri semua yang sudah berperan pada sore hari ini. Dan demikian juga Bapak-Bapak dari lokal, ada P2MI Setiabudi, saya lihat ini bulan lalu juga satu gereja yang hadir, hari ini juga bisa satu gereja yang hadir. Nah, ini cukup bangga kita, Setiabudi tetap eksis di gereja. Nah, ini satu inspirasi mungkin sama kita, gereja-gereja lokal yang lain. Ternyata persekutuan pria metodis itu nyata di sana. Jadi harapan kita ke depan bahwa persekutuan kita ini akan sungguh-sungguh semakin kita bangkitkan, sebagaimana kita pria metodis salah satu pilar gereja yang harus ya membawa dan juga menopang seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Jadi sekali lagi pada semua yang sudah memberikan waktu pikiran untuk bisa kita bersama-sama dalam ibadah ini, kami menyampaikan sekali lagi terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Nah, untuk Bapak semuanya, nah di sini sebenarnya kita ada selalu kita dalam setiap ibadah kita sudah menjadi kewajiban kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari kita dari gereja kita masing-masing, saya minta ketua P2MI lokal bisa mengkoordinir persembahan yang bisa kita kumpulkan. Ya, selanjutnya nanti kita serahkan kepada bendahara P2MI distrik. Jadi ini penting juga bagi kita karena Tuhan juga menginginkan supaya tersedia ya kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah P2MI kita ini untuk bisa menjalankan roda kegiatan-kegiatan guna membangun kerohanian kita ke depan. Bapak P2MI bahwa sesuai dengan program kita sedang mengemas akan melayangkan surat ke Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara. Maka sebenarnya saya minta dari seksi dana dan usaha itu supaya bergabung dengan pengurus BPH untuk bisa sama-sama kita ke kantor Koperasi Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan surat itu, sehingga kita minta kesediaan mereka menjadi narasumber bagaimana mengelola satu perkoperasian yang bermanfaat. Jangan satu hari muncul tapi besok sudah hilang ya karena kurang kelola. Jadi ini perlu kita dipertajam bagaimana mengelola koperasi yang benar, sehingga dengan demikian kita tahu mulai dari awal sampai dengan badan hukum mungkin ya harus kita persiapkan. Jadi oleh karena itu saya minta kepada seksi usaha dan dana untuk bersama-sama dengan BPH supaya kita betul-betul mengemas ini dengan baik. Jadi kita rancangkan ini sekitar 2 minggu akan datang, kita akan lakukan seperti webinar bagaimana mengelola satu koperasi yang baik. Sehingga dengan demikian kita nanti akan bisa dituntun membentuk koperasi ini, koperasi yang berbadan hukum untuk P2MI Distrik 2 Wilayah 1. Jadi ini program yang genting dan penting yang harus kita lakukan, di samping yang lain-lain masih ada. Ya ini tentunya setiap bulan masih kita tetap laksanakan ibadah ini. Nah, kami sangat berterima kasih untuk kreativitas dari seksi kerohanian dan kerjasamanya, sehingga ibadah-ibadah kita bisa semakin baik ke depan. Tentunya kami minta nanti dari seksi kerohanian juga supaya membuat jadwal-jadwal untuk berikutnya sampai dengan 1 tahun ini, sehingga dengan demikian kita tidak lagi menghunjuk satu bulan, tapi 1 tahun mungkin sudah bisa kita buatkan jadwal pelayanan atau giliran pelayanan di tengah P2MI distrik kita. Nah, Bapak, dalam waktu dekat bahwa untuk hari Minggu ini
kita akan mengadakan pelantikan di 2 gereja. 2 gereja, itu satu di Medan Timur, ya Pak Panjaitan. Di Medan Timur ada satu kegiatan pelantikan di sana, kemudian ada satu di Medan Permai. Medan Permai. Dari BPH kita sudah dibagi 2. Dari BPH sudah kita bagi 2, 3 BPH ke Medan Timur, 3 BPH ke Medan Permai. Tentunya seksi-seksi kami undang untuk ikut bersama. Ya, seksi-seksi yang bisa waktunya kami sangat senang dari BPH kalau kita rame-rame. Ya, rame-rame kita ke gereja-gereja lokal, sekaligus kita nanti bisa sharing-sharing bersama dengan P2MI di lokal itu. Sehingga kedekatan dan rasa memiliki di P2MI ini, bagaimana kita sense of belonging di tengah P2MI ini akan semakin tumbuh, berakar kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun, karena kita memang bersatu adanya. Jadi harapan kami dari BPH, masing-masing boleh kita pilih. Oh, saya mau ikut ke Medan Permai, ke Meter. Saya mau ke Metim, Medan Timur. Ya silahkan. Bisa kita hadir bersama-sama. P2MI distrik, ada kita 33 orang. Ya, kalau ada 16 orang ke gereja Medan Timur, 16 orang, 17 orang ke Medan Permai, ya oke ya Pak Mardi, sudah siap di sana kan Pak Mardi? Siap. Nah, jadi kita harapkan kita boleh sama-sama berbagi nanti dengan teman-teman kita di sana. Jadi saya pikir itu dari saya, mana tahu ada dari koordinator kerohanian atau dari sekretaris, ya, kami serahkan mikrofon ini. Sesuai arahan Pak Ketua, nanti akan kita coba nyusun agenda untuk 1 tahun, minimal sampai Desember nanti, supaya enggak setiap bulan si anu mak, enggak begitu. Kita nanti coba dalam minggu ini kita susun aja jadwal, baru kita share. Itu sesuai dengan petunjuk Pak Ketua kita. Yang berikut ya, kalau nanti pun mengenai jadwal-jadwal ada pelantikan seperti hari Minggu, ya itu dari BPH lah itu nanti pemberitahuannya. Jadi sedikit itulah dari kami, seksi kerohanian. Terima kasih. Ya, selamat sore untuk kita semua. Tambahan dari sekretaris hanya mengingatkan pesan dari Bapak DS bahwa bila kita duduk dalam struktur kepengurusan, sebaiknya memberikan respon dalam hal mengikuti setiap kegiatan atau event yang kita lakukan. Kalau memang tidak bisa mengikuti sesuatu seperti kegiatan seperti ini, maunya ada aba-aba atau dari informasi dari pribadi-pribadi menyatakan berhalangan. Jadi dia ada respon gitu. Kalau tidak respon, dari mana kita tahu bahwa dia itu mengikuti acara ini? Dari mana kita tahu bahwa dia ada kegiatan? Jadi harapan ke depan setiap kegiatan kita yang kita lakukan bersama harus ada kontak dari yang bersangkutan menunjukkan bahwa dia merespon yang kita lakukan, agar apa yang dikatakan Bapak DS itu dapat terrealisasi. Ini sekedar untuk mengingatkan kita semua. Demikian dari saya. Baik. Ketua, bisa saran? Ya, ada masukan Pak Panjaitan, silakan. Ya, terima kasih Ketua. Selamat sore teman-teman, Bapak-bapak P2MI. Yang pertama saya sepakat kalau sesi kerohanian nanti dia menyusun roster. Lalu yang kedua, perihal pelantikan Ketua kalau boleh setiap ada pelantikan, distrik siapkan 1 anggaran dasar anggaran rumah tangga P2MI untuk diberikan kepada lokal yang kita lantik, karena banyak sekarang lokal yang sudah kehilangan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu. Jadi setidaknya itu adalah oleh-oleh untuk dari kita untuk mereka. Karena banyak sekarang bapak-bapak yang baru dari P3MI ke P2MI, mereka nggak tahu anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Jadi saya pikir itu semacam cenderamata dari kita, dari distrik untuk lokal-lokal. Nanti lokal yang memperbanyak itu masing-masing di lokalnya, supaya karena apapun ceritanya, anggaran dasar adalah rule-nya kita bisa berjalan, organisasi ini bisa berjalan dengan baik
dan benar. Yang kedua, kami memang, saya sebagai anggota seksi kerohanian agak sedih dan pilu juga kalau begini kehadiran kita di ibadah. Kenapa saya katakan? Kalau saya tidak salah ada beberapa lokal yang sudah dilantik di luar daripada pengurus distrik. Ya, saya pikir ya kalau boleh melalui Pak Sekretaris tetap kontak kepada ketua-ketua lokal. Ya minimal yang sudah pernah kita lantik semasa kepengurusan kita. Artinya hubungan kita dengan mereka itu supaya tetap terjaga. Mengingatkan mereka setiap ada ibadah. Supaya mereka juga ketuanya artinya nggak selesai setelah pelantikan putus hubungan gitu. Jadi tetap setiap bulan ada komunikasi, ada kontak. Ya dengan adanya komunikasi dan kontak ini mengingatkan, ya membuat kita menjadi satu. Rohnya distrik itu tetap ada di lokal. Ya kalau boleh setiap ketua lokal yang ada di dalam grup kita itu ya tetap diingatkan mereka. Artinya kalaupun nanti ketuanya nggak bisa ikut Zoom, ya minimal dia mengarahkan anggotanya. Minimal setiap cabang itu adalah satu orang yang bisa ikut ibadah. Supaya apa? Supaya besar kita ini. Kalau nggak kita yang besarkan distrik ini, ya siapa lagi? Ya kan begitu. Karena saya tahu banyak ini lokal, tapi lihatlah keterlibatannya seperti ini kan. Jadi itu usul dan saran saya. Usul yang ketiga, seperti yang saya tadi telepon dan bicarakan sama ketua, kira-kira menurut kita, kalau kita ibadahnya Zoom seperti ini, mana yang lebih efektif? Sore hari kah? Ini kan jam tanggung ini, jam 5. Ada orang baru pulang kerja atau bahkan orang dalam perjalanan dari tempat kerja ke rumah, apalagi hari Jumat. Bagaimana kalau saya usul kita buat malam gitu. Jadi waktunya udah orang sampai di rumah. Karena Zoom dari kamar pun bisa kalau Zoom. Tidak harus ke kantor distrik gitu. Jadi nanti kita bilang kita buat Zoom ini untuk menghindari kita berkumpul, tapi dalam Zoom pun kita berkumpul juga. Ini kan nggak social distancing juga ini. Jadi saya pikir saya hanya usul aja kira-kira mana yang lebih baik kita sore jam 5 atau kita alihkan ke waktu yang lain. Mohonlah pemikiran kita, mungkin bisa ditanya pendapat dari teman-teman yang lain, dari Setiabudi, dari yang lain-lain lah, supaya kita punya gambaran nanti seksi acara bisa menyusun acara ini dikemas dengan baik di waktu yang tepat sehingga kehadirannya bisa maksimal. Terima kasih, itu aja saran dari saya Ketua, masukan. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Mardi Panjaitan. Sungguh sangat menolong kita. Ada beberapa masukan. Nah, mengenai anggaran dasar, nanti dalam bentuk soft copy akan kita sharekan di grup kita, di grup P2M Distrik bersama-sama dengan P2M lokal. Jadi nanti masing-masinglah P2MI lokal untuk menggandakan di tempat masing-masing. Nanti dalam bentuk soft copy akan kita kirimkan. Itu zaman sekarang mungkin zaman inilah yang kita pakai. Jangan enggak lagi bentuk hard copy lagi yang kita kirimkan. Kita kirim nanti dalam bentuk soft copy kepada di grup kita. Masing-masing nanti grup akan bisa mengambil itu untuk menjadi inventaris di kita. Karena memang di Konas kemarin itu ada mungkin kalau nggak salah saya ada 2 butir dari anggaran dasar itu yang mungkin akan mengalami perubahan ketika sudah di Konas kemarin, tapi tidak terlalu panjang, yang berubahnya tidak terlalu nampak karena salah satunya adalah yang tadinya pengurus P2 wilayah itu 3 tahun direncanakan untuk menjadi 4 tahun sesuai dengan kepengurusan di wilayah, baik itu bisop ataupun pengurus-pengurus yang lain, badan-badan yang lain adalah 4 tahun. Jadi selama ini kan P2 wilayah itu hanya 3 tahun kepengurusannya, jadi diusulkan untuk masuk menjadi 4 tahun. Nah, ada beberapa saja yang menjadi perubahan. Jadi nanti akan kita kirim melalui soft copy. Nah, kemudian mengenai kontak ketua lokal, sebenarnya di grup kita itu sudah kita masukkan, termasuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari setiap gereja P2 lokal, sudah kita masukkan ke dalam. Tinggal sebenarnya info ini tinggal ambil aja. Nah, karena sudah ada 3 dari setiap lokal yang sudah kita masukkan, seharusnya mungkin sudah bisa mendapat informasi. Hanya saja seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, maunya kita ada seperti komen yang membangun
kalau misalnya ada berhalangan, boleh kita sampaikan berhalangan dari kami siap. Nah, ataupun ya masing-masing BPH pengurus P2M lokal itu yang akan menyampaikan kepada anggota-anggotanya. Nah, ini. Lalu yang ketiga mengenai jam ibadah ini tentunya nanti kita juga dari seksi kerohanian coba nanti pertimbangkan masukan. Ya, seksi kerohanian lah nanti yang mempertimbangkan ini dari masukan-masukan supaya nanti bulan ke depan bisa kita pastikan pukul berapa kita mulai ibadah-ibadah kita. Jadi ini juga Pak Mardi Panjaitan juga nanti yang menggodok ini Pak, bersama dengan Ketua Pak Pendeta. Jadi kita harapkan bahwa ini betul-betul seksi itu adalah punya kapasitas untuk membangun seksinya. Jadi tidak hanya BPH yang harus bekerjakan, tapi seksinya itu maunya harus hidup. Ya, itu maksud kita di P2MI distrik ini. Ya, jadi itu harapan saya Pak Mardi mungkin, atau ada masukan dari Pak Pendeta atau Pak Sekretaris. Baik, Pak Ketua, izin saya. Ya, silakan Pak Pasaribu, Bendahara. Baik, selamat sore Bapak-Bapak P2MI Distrik 2 yang kita hormati. Terima kasih buat ibadah kita pada sore hari ini. Semua berjalan dengan baik, semua kita diberkati, dan kita berharap P2MI kita ini akan semakin baik dan semakin maju. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, semacam masukan, ada baiknya sesudah selesai kita melakukan ibadah ataupun pertemuan, daftar hadir siapa yang berpartisipasi, saya pikir bisa kita share di grup ini sambil mengevaluasi kehadiran kita. Sehingga memang ya kita bisa melihat kira-kira berapa persen yang bisa mengikuti acara kita ini, yang bisa berpartisipasi, dan kita bisa mengevaluasi ke acara berikutnya sehingga partisipasi kita selanjutnya semakin baik. Itu yang kita harapkan. Jadi saya menyarankan besok atau lusa berapa orang kita yang hadir di acara ini kan bisa nanti dilihat oleh host, bisa di-share sehingga memang setiap orang bisa melihat dan semua sama-sama kita bisa melihat. Yang kedua, saya atas nama Bendahara tetap berharap kepada kita semua Bapak-bapak supaya kita dapat memberikan iuran yang sudah kita sepakati sebanyak 20.000 satu bulan. Dan perlu juga kami informasikan untuk iuran itu tidak mesti harus 1 tahun, tidak harus mesti 6 bulan, per 1 bulan pun dikirim, ya kita terima dengan baik. Sehingga memang operasi atau berjalannya organisasi kita ini dengan juga adanya nanti iuran-iuran kita itu akan bisa program-program yang lain bisa kita lakukan. Sehingga saya berharap kepada seluruh Bapak-Bapak P2MI Distrik 2 yang ada di grup ini, mari kita memberi iuran yang sudah kita sepakati, yaitu 20.000 per bulan. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih, selamat sore. Ya, baik. Terima kasih Pak Bendahara. Jadi tentang daftar hadir ini juga nanti sebenarnya ini harus dicoba dikoordinir oleh seksi keanggotaan dan kaderisasi supaya kita bisa seharusnya untuk bisa bekerja semua. Jadi seksi itu jangan tidur dia. Jadi seksi kerohanian tentunya seksi kaderisasi dan keanggotaan itu akan bisa mengecek ini bersama dengan sekretaris nanti tentunya. Dari seksi ini akan dimasukkan kepada sekretariat supaya dapat kita evaluasi untuk hari-hari berikutnya berapa yang hadir setiap kali kita beribadah. Dan ini iuran ini ya oke, mungkin sudah bisa didengarkan oleh semua kita.
mari kita sama-sama dari kita untuk kita dan oleh kita. Nah, saya pikir kalau ada lagi dari bapak-bapak yang lain, kami minta mungkin satu orang lagi sebelum kita live nanti dari pertemuan kita ini. Ada lagi? Setiabudi? Oh ya, Pak Manurung dari Anugerah. Ya, terima kasih. Shalom Bapak-bapak. Dulu. Selamat sore. Bisa jelas, Pak? Jelas Pak, jelas. Bagus Pak Manurung, bagus. Bisa. Ya, silakan Pak Manurung dari Anugerah. Ya, ada yang mau saya tanya satu ini, Pak. Nah, tadi setelah dibilang Bapak apa tadi, Bapak Pasaribu mengenai iuran. Nah, kami juga mau tanya, apakah iuran itu per orang dia atau hanya untuk pengurus distrik saja? Supaya kami bisa mengetahuinya, Pak. Terima kasih, itu aja, Pak. Oh ya, terima kasih. Nanti sebenarnya ini untuk pengurus P2Mi distrik, tetapi nanti kita akan meminta sebenarnya dari anggaran dasar itu bagaimana dari setiap lokal. Ya, ada nanti sebenarnya dari setiap lokal. Jadi ini hanya internal pengurus saja dulu, Pak Manurung. Ya, internal pengurus dulu, baru nanti akan ada, ya kita katakan sesuai dengan anggaran dasar itu ada persen-persennya sebenarnya, tapi nanti sedang kita godok bagaimana teknisnya yang paling baik. Kira-kira seperti itu, Pak Manurung dari Anugerah. Ini ketua baru ini, yang akan dilantik tanggal 13. Mantap Pak Manurung. Ya, tanggal 13 mereka akan dilantik bersama dengan Medan Marturia, mana Marturia. Ada 2 gereja juga, 2 P2 ini, tanggal 13. Ya, itu kasih. Anugerah dan Gemi Marturia. Jadi ini agak rame, jadi memang harus kita P2 distrik lebih semangat lagi. Nah baik, terima kasih Pak Manurung. Dari Setiabudi dulu. Terima kasih untuk Ketua, kita semua. Setiabudi. Halo Setiabudi. Siapa tahu ada. Setiabudi, ada kira-kira kabar dulu Setiabudi. Ya. Soalnya satu gereja saya lihat hadir. Setiabudi. Oh, banyak kali Setiabudi itu yang hadir. Ya, satu gereja. Nah. Biasanya Pak Pendeta Panjaitan pun Pitupuli ya. Pitupuli sana ya. Matikan dulu asapnya Pak Samosir. Dulu. Pendeta Pitupuli sana kan? Tahan dulu, tahan. Lupa kamu. Nah, sampai kemari. Yaitu masalah mengenai waktu jam pelaksanaan ibadah ini. Dari yang disampaikan tadi, kalau kami setiap hari yang pas memang jam ini dirubah menjadi jam 20 atau jam 8 malam. Mohon tanggapan dari lokal lain. Terima kasih. Ya, tolong direspon Ketua. Apa tadi usul Setiabudi? Coba suaranya yang Setiabudi kurang keras itu. Mendengung tadi Amang, mendengung. Setiabudi mendengung, enggak jelas. Seruput dulu kopinya. Baik, kayaknya di studio distrik 2 pun terjadi gangguan jaringan sepertinya ya. Amang yang dari Setiabudi, masih bisa dengar suara kami? Di unmute itu. Halo. Silakan Amang, Setiabudi. Udah kan? Ini menanggapi masalah waktu pelaksanaan ibadah ini yang tadi Bapak Panjaitan sampaikan. Siap. Yang pas kalau kami Setiabudi pukul 20 atau jam 8 malam yang cocok karena
kami kalau jam segini jam tanggung, Bang. Oke, nanti kita akan pertimbangkan, Amang. Berarti Setiabudi usul pukul 8 malam ya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Amang. Tetap semangat. Jadi Setiabudi usul pukul 8 malam karena mungkin jam-jam seperti ini masih banyak yang bekerja dalam perjalanan dan sebagainya. Ya, nanti usulnya akan kita godok di seksi mana yang lebih bagus. Karena memang ibadah secara virtual ini dimanapun kita bisa ikuti. Saya pikir itu saja, Ketua. Maafkan kami, Pak Samosir. Kami duluan tadi ibadahnya sudah kami selesaikan. Apa kabar Pak Samosir? Pak Samosir dulu. Apa yang mau disampaikan? Mantap. Ya, sepertinya ada gangguan ya. Sepertinya ada gangguan dari Setiabudi. Ya, Setiabudi tadi usul, Pak Ketua. Ya. Mereka mengusul kalau boleh ibadahnya dibuat jam 8 malam. Karena jam seperti ini masih banyak anggotanya yang belum bisa ikut. Oh, mereka ingin malam. Nah, jadi inilah tadi saya minta supaya seksi kerohanian ini menampung yang masukan dari lokal, ya supaya di mana kita lebih enak dan mungkin lebih bisa dari jumlah yang lebih besar dan bisa semua. Itu saya pikir nanti digodok di seksi kerohanian ya, Amang Pendeta bersama dengan Pak Pendeta. Di Pak Pendeta. Ya. Iya, jam 8, jam 8. Apanya jam 8? Ya. Nanti jam 8 nggak hadir juga. Ya, udah di rumah. Oke. Oh iya. Pak Samosir ya. Baru pulang dari Samosir. Jadi saya pikir itu aja, Ketua. Ya. Ya, Ketua, tadi yang saya maksud memang semua ketua lokal sudah ada di grup beserta dengan PPH. Nah. Tapi biasanya Ketua, kalau sekretaris telepon ketua-ketua itu pasti akan sungkan untuk kita hadir, itu maksud saya. Kalau cuma gitu ya. Di grup, itu kadang-kadang ditidurkan aja yang di grup itu, cuek dia. Tapi kalau sudah ditelepon, tolong hadir, Amang. Kalau nggak bisa, kalau tidak bisa hadir, tolong anggotanya disuruh hadir. Pasti saya jamin hadir itu. Ya. Itu berbeda komunikasi dengan chat kalau langsung begitu, Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti akan kita bagi sekretaris ini dengan 2 wilayah. Ada 2 sekretaris kita, jadi mereka akan bisa bekerja sama di samping dari seksi kaderisasi dan keanggotaan harus juga kita libatkan. Iya. Nanti bisa dibagi-bagi. Nanti areanya kita bagi-bagi sesuai dengan apa. Jadi saya mau jangan hanya satu yang bekerja, semua kita. Kalau sama-sama kita bekerja pasti kekuatan kita akan lebih kuat. Mantap. Itulah harapan kita. Oke. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk semua kita. Selamat sore untuk Bapak-bapak dari Setiabudi yang sangat setia. Ya. Yang punya kamera bagus tolong dipoto dong, buka kamera semua. Ya, kalau boleh ada bisa screenshot. Samosir kayaknya kameranya bagus tuh. Nih sarannya. Oke. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di bulan yang akan datang. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus berkati. Salam. Salam. Kok bisa kita live ya? Oke, terima kasih.